Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Gus Abbas dalam pergerakan dan tantangannya. Kita semua tahu bahwa Panglima tertinggi perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabtilah adalah Gus Abbas Binten. Dan beliau sosok seorang yang sangat luar biasa, pantang menyerah, terus istiqomah, pokoknya luar biasa, sangat berani dalam rangka membela kebenaran. Gus Abbas sebagai Ketua Umum PWI Laskar Sabtilah menghadapi berbagai tantangan dalam pergerakan melawan doktrin yang berkaitan dengan klan Ba'ali atau Kabaib. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh Gus Abbas dalam perjuangannya. Tantangan dalam pergerakan melawan doktrin Habaib. Resistensi dari klan Habaib salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Gus Abbas adalah resistensi dari para Habaib dan pendukungnya. Banyak dari mereka yang merasa terancam oleh tesis yang diajukan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dan dukungan Gus Abbas. Jadi Habib itu merasa terancam dengan adanya tesis yang dilakukan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Jadi ngapain terancam kalau memang mereka itu nasabnya sokeh kan? Selama ini kan mereka mengaku sohihun nasab, nasabnya itu sokeh, ya tinggal dibantah saja kan selesai kan. Yang menolak klaim nasab yang tidak didukung oleh bukti ilmiah. Hal ini menyebabkan ketegangan antara PWI-LS dan kelompok Kabaib yang merasa bahwa identitas dan legitimasi mereka sedang dipertanyakan. Nah, sehingga dengan adanya tesis ini yang di situ itu mengancam anggapannya Habib ya, padahal ya biasa saja. Ini sedikit ada ketegangan memang. Stigma sosial dan politik. Gus Abbas dan PWI-LS juga menghadapi stigma sosial dan politiknya. Dalam beberapa pernyataan, Gus Abbas mengaitkan Habaib dengan ideologi komunis, ya kan? Yang dapat menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat yang mengakibatkan polarisasi. Tuduhan ini, meskipun kontroversial, menciptakan tantangan dalam membangun dukungan yang lebih luas di kalangan masyarakat. Jadi itu stigma sosial dan politik. Ya. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penelitian dan bukti ilmiah dalam klaim nasab merupakan tantangan tersendiri. Gus Abbas harus berupaya untuk mendidik masyarakat, terutama kalangan Nahdien, tentang sejarah dan faktanya yang mendasari klaim-klaim tersebut. Ini memerlukan strategi komunikasi yang efektif untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Internal organisasi. Di dalam PWI-LS sendiri, Gus Abbas juga harus menghadapi tantangan dalam menjaga kesatuan dan komitmen anggota. Mengingat organisasi ini baru dibentuk ya setahun lebih lah, belum 2 tahun.
membangun solidaritas dan visi bersama di antara anggota yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda bisa menjadi sulit. Gus Abbas perlu memastikan bahwa semua anggota memahami tujuan dan misi organisasi. Dinamika politik dan agama. Dalam konteks yang lebih luas, Gus Abbas harus navigasi dinamika politik ya dan agama yang kompleks di Indonesia. Isu-isu yang berkaitan dengan identitas, keagamaan, dan nasionalisme seringkali menjadi sangat sensitif. Dan Gus Abbas harus berhati-hati dalam menyampaikan pesan-pesannya agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar di masyarakat. Gus Abbas dengan kepemimpinannya di PWLS berusaha untuk menghadapi tantangan-tantangan ini dengan pendekatan yang strategis dan inklusif, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip keislaman dan nasionalisme yang kuat. Memang luar biasa kehadiran perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini ada warna tersendiri di Nusantara. Iya, betul. Kami merasakan pergerakan Gus Abbas dan kawan-kawan ini luar biasa. Baru 1 tahun lebih lah, ibarat organisasi yang baru kemarin dibentuk. Ini, jutaan yang sudah masuk. Bahkan dari lembaga survei, ada 3 organisasi yang mempunyai daya pengaruh untuk mempengaruhi masyarakatnya itu tinggi. Yang pertama NU, yang kedua Muhammadiyah, yang ketiga adalah PWLS. Dan ini realita. Memang kalau kita tengok pergerakan, ini sampai ranting pergerakan PWLS ini. Karena apa? Karena sesuai dengan fakta yang terjadi. Bagaimana klan Kabaib ini memalsukan makam, membelokkan sejarah, mendistorsi sejarah bangsa kita. Makam-makam leluhur berubah namanya menjadi makam Kabaib. Dan ini betul-betul dirasakan oleh grassroots akar rumput. Sehingga dengan sukarela akhirnya gabung di perjuangan Wali Songo Indonesia karena satu misi itulah PWLS. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.